Nggak habis pikir, strategi terbaik Jokowi kembali belusukan ke Lampung ternyata memiliki alasan rahasia. Mari kita bongkar di video berikut ini. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa seorang mantan presiden yang masa jabatannya sudah selesai masih terus menjadi pusat perhatian? Bahkan, setiap langkahnya selalu berhasil memancing spekulasi. Mau datang ke sebuah acara jadi berita nasional, mau bertemu masyarakat, langsung muncul berbagai analisis. Dan ketika Joko Widodo kembali menginjakan kaki di Lampung, banyak orang langsung bertanya, ini cuma silaturahmi atau ada misi yang lebih besar? Selamat datang di dokumenter ini. Di sini kita akan mencoba mengurai berbagai fakta, membaca sinyal politik, sekaligus melihat bagaimana satu kunjungan bisa melahirkan begitu banyak tafsir. Karena dalam politik Indonesia, kadang yang paling ramai bukanlah pidatonya, melainkan makna di balik setiap langkah. Jokowi memang sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kursi kekuasaan kini telah berpindah. Tapi kalau melihat intensitas kemunculannya di ruang publik, rasanya sulit mengatakan bahwa pengaruh politiknya ikut pensiun. Kunjungan ke Lampung menjadi salah satu contoh yang menarik. Secara resmi, agenda yang dijalankan adalah menghadiri kegiatan bersama masyarakat dan menghadiri acara yang juga dihadiri kader serta pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di kesempatan itu pula, Jokowi menerima gelar adat dari tokoh adat Lampung, sebuah penghormatan yang tentu memiliki makna budaya bagi masyarakat setempat. Namun, seperti biasa, politik Indonesia hampir tidak pernah berhenti di acara seremonial. Belum selesai acara berlangsung, media sosial sudah dipenuhi berbagai komentar. Ada yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan kepada mantan kepala negara. Ada pula yang menilai kunjungan itu sebagai bagian dari upaya menjaga pengaruh politik setelah tak lagi berada di istana. Dan tentu saja, muncul pula pertanyaan yang belakangan semakin sering terdengar. Apakah semua ini ada hubungannya dengan peta menuju Pilpres 2029? Pertanyaan itu memang belum memiliki jawaban pasti. Tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi yang mengatakan bahwa kunjungannya ke Lampung bertujuan menyiapkan jalan bagi siapapun pada Pilpres mendatang. Namun di dunia politik, publik seringkali tidak hanya membaca apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang dilakukan. Apalagi, nama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terus menjadi bagian diskusi politik nasional. Setiap aktivitas Jokowi hampir selalu dikaitkan dengan masa depan politik putranya. Wajar atau tidak, itulah realitas yang berkembang di ruang publik. Menariknya lagi, Lampung bukanlah provinsi yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah pemilih yang besar dan posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera, daerah ini sejak lama menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan dalam setiap kontestasi nasional. Siapapun yang ingin membangun pengaruh politik tentu akan memperhatikan daerah seperti Lampung. Disinilah spekulasi mulai bermunculan. Ada yang beranggapan, ini cuma kunjungan biasa. Sebagian lagi justru tersenyum sambil berkata, dalam politik, nggak ada langkah yang benar-benar biasa. Kalimat itu mungkin terdengar satir, tetapi sejarah politik Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa sebuah kunjungan sederhana bisa memiliki makna yang jauh lebih besar ketika dilihat beberapa tahun kemudian. Yang membuat situasi semakin menarik adalah bagaimana setiap kubu membaca peristiwa yang sama dengan kacamata berbeda. Pendukung melihatnya sebagai bentuk kedekatan Jokowi dengan rakyat yang memang sudah menjadi ciri khas sejak dulu. Sementara para pengkritik menilai setiap belusukan sekarang tidak bisa lagi dilepaskan dari kepentingan politik jangka panjang. Lalu mana yang benar? Jawabannya mungkin belum bisa dipastikan hari ini. Karena politik bukan matematika yang selalu menghasilkan angka pasti. Politik lebih mirip permainan catur. Kadang yang terlihat hanya satu langkah pion, padahal tujuan akhirnya adalah menguasai seluruh papan permainan. Maka dalam dokumenter ini, kita tidak akan buru-buru mengambil kesimpulan. Kita akan melihat fakta-fakta yang ada, mendengar berbagai pandangan, dan mencoba memahami mengapa satu kunjungan ke Lampung bisa memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini sekedar silaturahmi seorang mantan presiden atau bagian dari strategi politik menuju 2029?
Dan kalau benar 2029 sudah mulai dipersiapkan dari sekarang, mungkin permainan politik Indonesia sedang memasuki babak yang jauh lebih menarik daripada yang terlihat di permukaan. Kalau ada yang berpikir Jokowi datang ke Lampung hanya karena ingin bertemu masyarakat atau menghadiri sebuah acara, mungkin pertanyaan berikut ini layak dipikirkan. Kenapa Lampung? Kenapa bukan provinsi lain? Apakah ini hanya soal jadwal yang kebetulan cocok, atau memang ada alasan politik yang lebih dalam? Dalam dunia politik, sebuah daerah bukan hanya kumpulan kota dan kabupaten. Sebuah provinsi bisa menjadi medan pertarungan pengaruh, dan Lampung adalah salah satu wilayah yang selama ini memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Letaknya berada di gerbang Pulau Sumatera. Semua orang yang keluar masuk Jawa menuju Sumatera hampir pasti melewati provinsi ini. Dari sisi ekonomi, Lampung menjadi jalur distribusi penting. Dari sisi politik, jumlah pemilihnya juga sangat besar. Artinya, siapapun yang ingin membangun kekuatan nasional tentu tidak akan mengabaikan daerah ini. Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, Lampung bukan sekedar penonton di tribun. Lampung adalah salah satu pemain inti yang ikut menentukan jalannya pertandingan. Karena itulah, setiap tokoh nasional yang datang ke Lampung hampir selalu mengundang perhatian. Terlebih jika tokoh itu adalah mantan presiden yang selama 10 tahun memimpin Indonesia dan hingga kini masih memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Jokowi sendiri dikenal dengan gaya politik yang berbeda dibanding banyak pemimpin sebelumnya. Ia membangun citra sebagai sosok yang dekat dengan rakyat melalui belusukan. Gaya ini sudah melekat sejak menjadi wali kota Solo, berlanjut saat menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Kini, meski masa jabatannya telah berakhir, gaya itu tampaknya belum benar-benar ditinggalkan. Pertanyaannya, apakah belusukan kali ini masih murni soal mendengar aspirasi rakyat, atau justru memiliki makna politik yang lebih luas? Disinilah berbagai tafsir mulai memunculan. Sebagian pengamat menilai, seorang mantan presiden tentu tetap memiliki hak untuk bertemu masyarakat. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan, pengalaman dan pengaruhnya bisa menjadi modal untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Namun pihak lain melihatnya dari sudut yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa dalam politik, terutama menjelang kontestasi besar seperti Pilpres 2029, tidak ada langkah yang benar-benar bebas dari perhitungan. Kalimat yang sering terdengar di dunia politik berbunyi, tidak ada makan siang yang gratis. Begitu pula dengan sebuah kunjungan. Bukan berarti setiap kunjungan pasti memiliki agenda tersembunyi, tetapi publik memang terbiasa membaca simbol. Siapa yang ditemui, siapa yang mendampingi, siapa yang memberikan sambutan, bahkan siapa yang duduk di barisan depan, semuanya bisa menjadi bahan analisis berhari-hari. Ironisnya, kadang rakyat yang terlalu sibuk mencari makna di balik setiap gestur politik, sementara para politisinya justru memilih tersenyum tanpa banyak membeli penjelasan. Dan disitulah politik menjadi menarik. Satu foto bisa melahirkan 1000 teori. Satu kunjungan bisa menghasilkan ribuan komentar. Satu senyuman bisa dianggap sebagai sinyal dukungan. Lucunya lagi, ketika para pendukung mengatakan itu cuma silaturahmi, para lawan politik justru menjawab, kalau cuma silaturahmi, kenapa waktunya sekarang? Begitulah politik Indonesia. Kadang yang paling mahal bukan pidato, melainkan momentum. Di sisi lain, nama Gibran Rakabuming Raka juga terus menghiasi pembahasan publik. Sebagai wakil presiden yang masih relatif muda, banyak pihak mulai berspekulasi mengenai masa depannya di panggung politik nasional. Meski belum ada deklarasi resmi mengenai Pilpres 2029, berbagai survei dan diskusi sudah mulai mengaitkan sejumlah nama yang dianggap berpotensi maju. Karena itulah, setiap aktivitas Jokowi hampir selalu dikaitkan dengan masa depan politik putranya. Benar atau tidak, persepsi seperti ini sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat. Tetapi perlu diingat, hingga saat ini belum ada bukti atau pernyataan resmi yang menyatakan bahwa kunjungan Jokowi ke Lampung merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung Gibran menjadi calon presiden pada 2029. Yang ada adalah berbagai analisis, dugaan dan tafsir dari pengamat maupun publik. Lalu, jika bukan kampanye,
Mengapa suasana politik terasa begitu panas? Apakah karena masyarakat memang semakin kritis, atau justru karena para elit politik sudah mulai memainkan strategi jauh sebelum peluit pertandingan 2029 benar-benar dibunyikan? Di bab berikutnya, kita akan membahas mengapa nama Gibran Rakabuming Raka terus menghiasi setiap langkah politik Jokowi, dan bagaimana bayang-bayang Pilpres 2029 mulai membentuk narasi besar di panggung politik Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, bagaimana pandangan kalian tentang isu ini? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan juga dari kota atau daerah mana kalian sedang menonton video ini. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik dari kalian. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Kalau ada satu nama yang hampir selalu muncul setiap kali Jokowi melakukan kunjungan politik, jawabannya adalah Gibran Rakabuming Raka. Entah itu belusukan ke daerah, menghadiri acara organisasi, bertemu tokoh masyarakat, atau sekedar memberikan sambutan di sebuah forum, ujung-ujungnya publik selalu mengaitkannya dengan satu pertanyaan besar. Apakah semua ini sedang mempersiapkan jalan menuju Pilpres 2029? Pertanyaan itu terus bergema, bukan karena ada deklarasi resmi, bukan pula karena Jokowi pernah mengatakan secara terbuka bahwa putranya harus menjadi presiden berikutnya. Sampai hari ini, pernyataan seperti itu tidak pernah disampaikan secara resmi. Namun politik memang tidak hanya hidup dari kata-kata. Politik hidup dari persepsi. Dan persepsi publik seringkali berkembang jauh lebih cepat daripada fakta itu sendiri. Setelah Gibran berhasil menduduki kursi wakil presiden, banyak pengamat mulai menghitung langkah berikutnya. Usianya masih relatif muda, masa jabatannya baru dimulai, popularitasnya cukup tinggi karena faktor jabatan sekaligus nama besar keluarganya. Di titik inilah, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Sebagian orang percaya bahwa menjadi wakil presiden adalah batu loncatan yang sangat strategis menuju kursi presiden. Sejarah Indonesia memang menunjukkan bahwa beberapa tokoh nasional pernah menempuh jalur serupa, meski setiap era memiliki dinamika politik yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan yang lebih berani. Kalau Gibran memang diproyeksikan untuk 2029, siapa yang akan menyiapkan panggungnya? Disinilah nama Jokowi kembali menjadi pusat perhatian. Bagi para pendukung, jawabannya sederhana. Jokowi hanyalah seorang ayah yang tentu ingin melihat anaknya sukses. Tidak ada yang salah jika ia tetap aktif di tengah masyarakat, menghadiri berbagai acara, dan menjaga hubungan baik dengan banyak kalangan. Tetapi bagi para pengkritik, ceritanya berbeda. Mereka melihat setiap langkah Jokowi bukan sekedar aktivitas mantan presiden. Mereka menganggap pengaruh politik Jokowi masih sangat besar, sehingga setiap kunjungan, setiap pertemuan, bahkan setiap foto bersama tokoh daerah bisa dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik. Disinilah perdebatan menjadi semakin panas. Lucunya, belum ada kampanye resmi, belum ada deklarasi, belum ada pasangan calon, tetapi pembahasannya sudah seperti musim pemilu tinggal besok pagi. Begitulah politik Indonesia. Kadang pertandingan bahkan dimulai sebelum jadwalnya diumumkan. Media sosial pun ikut memperbesar situasi. Setiap potongan video Jokowi, setiap pidato singkat, hingga ekspresi wajah saat bertemu masyarakat langsung, dipotong, diunggah, lalu diberi berbagai narasi. Ada yang menyebut, ini bukti Jokowi sedang membangun jalan untuk Gibran. Ada pula yang membalas, jangan semua hal dipolitisasi, mantan presiden juga berhak bertemu rakyat. Dua pendapat itu terus berhadapan, dan publik berada di tengah-tengah, mencoba menebak mana yang lebih mendekati kenyataan. Yang menarik, Jokowi sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik. Pernyataan seperti itu kemudian ditafsirkan dengan berbagai cara oleh publik. Sebagian menganggapnya sebagai penegasan sikap yang netral, sementara sebagian lainnya tetap mengaitkannya dengan dinamika politik yang sedang berkembang. Disinilah kita perlu berhati-hati membedakan antara fakta dan dugaan. Faktanya, Gibran saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya, Jokowi masih aktif menghadiri berbagai kegiatan publik. Faktanya, nama Gibran memang sering muncul dalam survei dan diskusi mengenai tokoh-tokoh yang berpotensi tampil pada Pilpres 2029. Namun belum ada bukti resmi bahwa Jokowi sedang menjalankan strategi politik tertentu untuk memenangkan Gibran pada Pilpres 2029. Semua itu masih berada pada ranah analisis, opini,
dan spekulasi politik. Meski demikian, satu hal sulit dibantah. Jokowi masih memiliki pengaruh yang besar di mata banyak pendukungnya. Kehadirannya di suatu daerah mampu menarik perhatian media, masyarakat, hingga elit politik. Dalam dunia politik, pengaruh seperti ini adalah aset yang sangat berharga. Karena itulah, apapun langkah yang diambil Jokowi, hampir selalu memiliki dampak politik meskipun tujuan utamanya mungkin berbeda. Lalu pertanyaan sekarang adalah, apakah pengaruh itu benar-benar akan digunakan untuk membentuk peta Pilpres 2029? Ataukah semua ini hanyalah cara publik membaca terlalu jauh setiap langkah seorang mantan presiden yang masih menjadi magnet politik nasional? Kalau ada satu hal yang hampir selalu terjadi setiap Jokowi muncul di ruang publik, itu adalah perdebatan. Bukan soal pakaian yang dipakai, bukan soal menu makanan yang disantap, tapi soal satu pertanyaan yang terus menghantui panggung politik Indonesia. Sebenarnya Jokowi sedang memainkan strategi seperti apa? Sebagian orang mungkin menganggap pertanyaan itu berlebihan. Toh Jokowi sudah bukan presiden. Masa jabatannya telah selesai. Secara formal, tongkat estafet pemerintahannya sudah berpindah. Namun politik tidak selalu mengikuti jabatan. Ada orang kehilangan kursi tetapi kehilangan pengaruh. Ada pula yang kehilangan kursi tetapi pengaruhnya justru tetap terasa. Dan banyak pengamat menilai Jokowi masuk ke dalam kategori kedua. Tidak sedikit kepala daerah, tokoh masyarakat, hingga elit partai yang masih menjalani komunikasi dengannya. Hal ini membuat setiap aktivitas Jokowi terus menjadi perhatian publik dan media. Ketika ia hadir di sebuah daerah, pertanyaannya bukan lagi apa acaranya, melainkan siapa yang hadir bersamanya. Karena dalam politik, daftar tamu kadang lebih menarik daripada isi pidato. Kunjungannya ke Lampung pun tidak luput dari pola itu. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kedekatan Jokowi dengan masyarakat, sesuatu yang memang sudah menjadi ciri khasnya sejak lama. Gaya belusukan yang dulu mengantarkan dari wali kota Solo hingga menjadi presiden masih dianggap melekat di mata banyak pendukung. Namun di sisi lain muncul suara-suara yang lebih kritis. Mereka beranggapan setiap pertemuan dengan tokoh daerah, setiap kehadiran dalam acara organisasi, hingga setiap simbol kebersamaan dan kelompok politik tertentu dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga jaringan politik. Apakah anggapan itu benar? Belum tentu. Tetapi apakah anggapan itu wajar muncul? Dalam iklim politik yang dinamis seperti Indonesia, jawabannya juga bisa iya. Politik memang penuh simbol. Kadang sebuah jabatan tangan dianggap sebagai simbol koalisi. Sebuah foto bersama bisa ditafsirkan sebagai dukungan. Bahkan diamnya seorang tokoh politik pun sering dianggap memiliki arti. Ironis, tapi begitulah kenyataannya. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana partai-partai politik mulai menyusun langkah mereka masing-masing. Meski Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi, berbagai tokoh mulai membicarakannya. Nama-nama potensial muncul dalam survei, diskusi politik, hingga pemberitaan media. Di tengah situasi seperti itu, keberadaan Jokowi menjadi faktor yang sulit diabaikan. Bagi sebagian partai, dukungan atau kedekatan Jokowi bisa menjadi nilai tambah. Di sisi lain, ada pula pihak yang memilih mengambil jarak dan menawarkan narasi politik yang berbeda. Artinya, pengaruh Jokowi masih menjadi variabel penting dalam perhitungan banyak elit politik. Di media sosial, situasinya bahkan jauh lebih ramai. Pendukung Jokowi melihat setiap kunjungannya sebagai bukti bahwa ia tetap dekat dengan rakyat dan belum berhenti mengabdi. Sebaliknya, para pengkritik menilai setiap langkah selalu memiliki pesan politik yang lebih dalam. Menariknya, kedua kubu sama-sama yakin bahwa masalah yang membaca situasi dengan benar. Padahal mereka hari ini belum ada pernyataan resmi yang membuat bahwa safari Jokowi ke berbagai daerah merupakan bagian dari strategi yang memenangkan Gibran pada Pilpres 2029. Disinilah masyarakat dituntut untuk bersikap politis. Jangan mudah menerima informasi semua narasi hanya karena sesuai dengan keyakinan kita. Di era media sosial, informasi bergerak dengan sangat cepat, tetapi tidak semua disertai opini bukti yang kuat. Sebuah potongan berdurasi beberapa detik bisa membentuk opini jutaan orang, meskipun konteks lengkapnya berbeda.
Mungkin itulah ironi politik modern. Fakta seringkali berjalan pelan, sementara spekulasi berlari seperti sedang ikut lomba maraton. Lalu bagaimana sebenarnya arah politik Jokowi setelah tak lagi menjadi presiden? Apakah ia akan tetap menjadi tokoh yang hanya memberikan pengaruh moral? Ataukah ia perlahan sedang membangun fondasi bagi lahirnya kepemimpinan politik generasi berikutnya? Jawabannya pasti mungkin baru akan diketahui ketika waktu terus berjalan. Karena dalam politik Indonesia banyak strategi baru terlihat jelas setelah sejarah selesai menuliskan akhirnya. Dan kini semua mata mengarah ke tahun 2029, tahun yang mungkin akan menjadi panggung pembuktian. Apakah semua spekulasi selama ini hanya sekedar cerita politik atau justru menjadi kenyataan yang sejak awal sudah dipersiapkan? Akhirnya kita sampai di pertanyaan terbesar yang sejak awal menjadi benang merah dalam dokumenter ini. Apakah semua langkah Jokowi setelah langsar hanyalah aktivitas seorang mantan presiden yang masih ingin dekat dengan rakyatnya? Atau tanpa disadari publik, semua itu hanyalah bagian dari strategi politik jangka panjang menuju Pilpres 2029? Jawaban pastinya mungkin belum ada, dan mungkin memang belum ada yang bisa memastikan. Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa nama Jokowi masih memiliki daya tarik yang luar biasa di panggung politik nasional. Meski tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif, setiap kunjungan, setiap pidato, bahkan setiap senyum yang ia berikan masih mampu menjadi berita utama yang memancing Setiap senyum yang ia berikan masih mampu menjadi berita utama yang memancing perdebatan di seluruh Indonesia. Tidak banyak mantan presiden yang memiliki pengaruh sebesar itu setelah masa jabatannya berakhir. Inilah yang membuat banyak pengamat meyakini bahwa Jokowi masih menjadi salah satu aktor paling dinamika politik Indonesia. Meskipun bukan lagi sebagai pengambil keputusan di pemerintahan, lalu bagaimana dengan Gibran? Sebagai wakil presiden, posisinya tentu menjadi sorotan. Usianya yang relatif masih muda membuat banyak pihak menilai ia memiliki waktu yang panjang untuk membangun karir politiknya. Karena itu, wajar jika namanya mulai masuk dalam berbagai diskusi mengenai masa depan kepemimpinan nasional. Namun perlu digarisbawahi sekali lagi, hingga saat ini belum ada deklarasi resmi ataupun bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi sedang menjalankan strategi untuk mengusung Gibran sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Semua narasi tersebut masih berada dalam ranah spekulasi, analisis, dan perdebatan politik. Meski begitu, politik seringkali tidak bergerak hanya berdasarkan pernyataan resmi. Politik juga bergerak melalui jaringan, komunikasi, pengaruh, dan kepercayaan. Dan disitulah kekuatan seseorang tokoh seperti Jokowi masih dianggap memiliki nilai yang besar. Banyak orang mengatakan bahwa kekuasaan berakhir seketika jabatan selesai. Tapi sejarah politik baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain menunjukkan bahwa pengaruh tidak selalu berpikir bersama dengan masa jabatan. Kadang seorang mantan pemimpin justru menjadi sosok yang tetap diperhitungkan karena pengalaman, jaringan, dan kedekatan dengan berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, rakyat juga memiliki peran yang jauh lebih penting daripada semua strategi politik para elit. Karena pada akhirnya siapapun yang akan maju pada Pilpres 2029 tetap harus mendapatkan kepercayaan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Tidak ada strategi yang bisa menggantikan suara pemilih di balik suara. Itulah sebabnya masyarakat perlu menyikapi setiap informasi dengan kepala dingin. Jangan mudah percaya pada narasi yang belum memiliki dasar yang kuat. Jangan pula langsung menolak sebuah pendapat hanya karena berbeda dengan pandangan pribadi. Dalam politik, perbedaan tafsir adalah hal yang biasa. Yang terpenting adalah kemampuan bisa membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini, dan mana yang masih berupa dugaan. Mungkin hari ini kita masih bertanya-tanya mengapa Jokowi memilih datang ke Lampung. Mungkin sebagian orang melihatnya sebagai silaturahmi, sebagian lainnya melihatnya sebagai langkah politik. Dan mungkin ada juga yang menganggap semua perdebatan ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang memang selalu hidup. Adapun tafsirnya satu hal tampak jelas,
Indonesia perlahan mulai memasuki fase awal menuju kontestasi politik 2029. Nama-nama mulai diperbincangkan, peta kekuatan mulai dibaca, hubungan antar partai mulai diperhatikan, dan setiap gerakan tokoh besar akan terus dianalisis oleh publik. Bisa jadi kunjungan ke Lampung akan dikenang hanya sebagai agenda biasa, namun bisa juga beberapa tahun dari sekarang orang akan melihat kembali sebagai peristiwa ini dan berkata, ternyata sinyal-sinyal itu sudah muncul sejak awal. Hanya dalam waktu yang akan menjawabnya, karena dalam politik sejarah seringkali baru dipahami setelah semua keping puzzle berhasil tersusun. Kalau menurut kalian sendiri, apakah safari Jokowi ke berbagai daerah setelah lengser hanyalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, atau justru awal dari strategi besar menuju Pilpres 2029? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sertai alasannya logis, dan mari kita diskusikan dengan hasil yang menghormati perbedaan pandangan.